kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami, dan Engkaulah tempat pengharapan kami Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai
menjadi pengakuan kami Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami. Sebab itu kami perlu Engkau Tuhan setiap hari di dalam kami menjalani hidup-hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Bersabdalah setiap kami, berikan kami pengertian yang baru. Biar lewat renungan firman-Mu ini Tuhan, kami diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Iman mengatasi depresi. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Dalam iman Kristen, iman adalah kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan janji-janjinya. Meskipun kita tidak melihat bukti fisiknya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, yakni bahwa Dia memegang kendali atas segalanya, dan bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Dalam Roma 8 ayat 28. Menurut ilmu kedokteran, depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, dan perasaan tidak berharga atau bersalah. Depresi mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku serta dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik. Iman kepada Tuhan Yesus dapat mengatasi depresi karena iman memberikan pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera yang sejati. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27 bahwa Dia memberikan damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dari Yesus adalah damai yang mendalam dan mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan. Dengan iman yang teguh, kita dapat menghadapi setiap tantangan dan masalah hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Di dalam Matius 28 ayat 20. Untuk memiliki iman yang teguh sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dan menghindari depresi, orang percaya harus melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, berdoa dan membaca firman Tuhan. Menguatkan iman melalui doa dan membaca Alkitab setiap hari. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Lalu yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi dan menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Lalu yang ketiga, berkomunitas dengan sesama orang percaya. Mendapatkan dukungan dan penguatan dari saudara seiman karena kita dipanggil untuk saling menguatkan dan mendukung. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Lalu yang keempat, melakukan tindakan kasih. Mengasihi dan melayani sesama dapat memberikan kebahagiaan tanpa tujuan. Di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Lalu terakhir yang kelima, menjaga kesehatan fisik dan mental. Berolahraga, makan dengan sehat, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membantu mengurangi stres dan depresi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, berbagi beban dengan orang lain. Ketika mengalami masalah, berbicaralah dengan teman atau pemimpin rohani untuk mendapatkan nasihat dan dukungan. Poin yang kedua, mengambil waktu untuk istirahat dan refleksi. Menjaga keseimbangan hidup dengan beristirahat dan merenungkan firman Tuhan. Poin yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental. Melakukan olahraga secara rutin
makan dengan sehat, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membantu mengurangi stres dan depresi. Contoh tokoh dunia yang bangkit dari pengalaman depresi. Yang pertama ada Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris yang mengalami depresi, tetapi tetap memimpin negaranya dengan keberanian dan keteguhan selama Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua ada J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter yang mengatasi depresi dan bangkit menjadi salah satu penulis terkenal di dunia. Contoh tokoh Alkitab yang bangkit dari pengalaman hidup depresi. Yang pertama ada Daud. Daud sering mengalami masa-masa kelam dan depresi, seperti yang tercermin dalam banyak mazmur. Namun ia selalu berbalik kepada Tuhan, mencari penghiburan dan kekuatan dalam doa dan pujian. Di dalam Mazmur 42 ayat 6 dan Mazmur 34 ayat 18. Lalu kedua ada Elia. Nabi Elia mengalami depresi setelah menghadapi ancaman dari Isabel. Namun Tuhan memberikan makanan, minuman, dan penghiburan melalui malaikatnya, serta memberikan arahan baru untuk tugasnya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Lalu yang ketiga ada Paulus. Rasul Paulus menghadapi banyak tantangan dan penderitaan. Namun ia tetap teguh dalam iman dan menentukan kekuatan dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita sudah memiliki iman yang teguh dalam menghadapi tantangan? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Marilah kita memperkuat iman kita melalui doa, membaca firman Tuhan, dan mengasihi sesama. Dengan iman yang teguh, kita dapat menghadapi segala tantangan hidup tanpa takut dan mengalami damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Bagaimana kami dapat mengatasi depresi kita Tuhan melalui iman yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Selalu kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan, agar di setiap tantangan, setiap depresi yang kita alami Tuhan, itu semuanya dapat terpecahkan, itu semuanya dapat terbebaskan daripada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini. Biarlah kami selalu intim dengan-Mu Tuhan, dengan membaca firman-Mu, dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.